Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini boleh bersama beribadah di dalam rumah Tuhan, tidak lain hanya untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia. Sebab itu mari kita mau bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, pernyataan-Mu sampai saat ini Tuhan. Bila kami tetap meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah kami, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Ora lapakaya sikina kata karamaya sikira lapakaya sikira kalalawaya sik. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Bila kami menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur oleh darah-Nya kita telah dilayakkan untuk masuk di dalam ruang yang maha kudus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
kara papa pasada kara lawayas. Inara la 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 lawayas. Ira la 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 lawayas. Inagara lama lama yas. Kuria lama 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 yas. Kuria la 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 yas. Inna la 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 yas. Ina la 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 yas. Ina la la ya. Ina lama lama sikir nagara laya. Ira la 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 ya. Ira lama ya sikir nagara laya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena salib-Mu Tuhan. Kau beri kemenangan setiap kami. Kau berikan keselamatan, kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Karena oleh salib-Mu Tuhan ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Oh, glory Yesus. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu, melakukan mujizat-Mu, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mujizat selalu ada bagi kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang selalu memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Biarlah semua kami yang hadir pada saat ini Tuhan boleh meyakini bahwa kemenangan itu ada pada kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, nyatakan dengan satu pujian, kita lebih dari pemenang. Sebab itu nyatakan pujian ini dengan sukacita bahwa Tuhan telah bangkit, telah menang atas kuasa maut. Nyatakan pujian. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bawa hidup kita, buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bila selalu kita memandang Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara, bawa hidup kita mendekat kepada Dia. Karena Tuhan katakan siapa yang hatinya melekat kepada Dia, Tuhan nyatakan perlindungannya. Nyatakan pujian bahwa daku mendekat padamu. Bila roh-Mu Tuhan tinggal dalam kehidupan kami Tuhan, kami selalu menikmati anugerah kasih-Mu Tuhan. Bawa daku
mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalammu, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini, hari Minggu 12 April tahun 2020, kita bersama-sama memperingati Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, Yohana, dan beberapa perempuan yang lain, mereka bersama-sama bangun dari tidur mereka. Dan pagi hari itu mereka sudah sepakat bersama-sama untuk pergi ke kubur. Ya, dengan harapan mereka bisa menjenguk jasad Yesus Kristus yang sudah dikuburkan pada hari Jumat sebelumnya. Nah, di tengah perjalanan mereka berpikir begini, dan kemudian mereka berkata satu dengan yang lain, siapa nanti yang akan menggulingkan batu kubur itu? Tetapi ternyata setelah mereka mendekati kubur itu, batu yang besar itu, yang tidak mungkin wanita-wanita ini menggulingkannya, karena batu itu memang besar. Dan ternyata batu itu sudah terguling. Dan ketika mereka masuk di dalam kubur itu, ternyata
kubur itu sudah kosong. Ya, jasad Yesus tidak mereka temukan. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Maryam jalan ke kubur Tuhan pada waktu nan pagi cerah. Tetapi heran, ada malaikat membawa kabar amat senang. Sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Maryam jalan ke kubur Tuhan pada waktu nan pagi cerah. Tetapi heran, ada malaikat membawa kabar amat senang. Kabarnya apa? Sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Sekali lagi, kabarnya apa? Sudahlah bangkit, sudahlah bangkit, sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan, Paulus kepada jemaat di Korintus menyampaikan pesannya, ya, berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memang merupakan sebuah peristiwa fenomenal. Tetapi justru, ya, peristiwa yang fenomenal ini menjadi dasar dari keyakinan Kristen. Nah, kebangkitan Kristus ini pula lah yang membedakan keyakinan Kristen dengan keyakinan-keyakinan yang lain, ya. Sehingga dengan demikian tidak dipungkiri ada banyak orang yang berusaha menyangkal kebangkitan Kristus yang fenomenal itu, ya. Bahkan ada banyak berita hoax, ya, berita yang tidak layak untuk dipercaya, tetapi itu coba disebarluaskan, ya. Nah, berita hoax itu yang pertama, ya, barangkali seperti yang ditulis oleh Matius dalam pasalnya yang ke-28 mulai ayat yang ke-11. Dusta, ya, berita dusta yang dilakukan oleh para pemuka agama, mahkamah agama, ya, melalui para serdadu penjaga kubur Yesus, ya. Para pemuka agama ini mengupah mereka
supaya mereka memberitakan ya berita palsu ya bahwa murid-murid Yesus pada malam ketika mereka sedang tidur, ya para serdadu ini sedang tidur, murid-murid Yesus datang dan mencuri mayat Yesus. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para muridnya dan dibawa ke tempat yang lain yang mereka tidak ketahui. Nah Bapak Ibu, berita hoax seperti ini ya sebenarnya sangat mudah disangkal. Ya. Bagaimana mungkin para serdadu ini bisa tertidur? Padahal mereka ini sedang melakukan tugas. Dan tugas yang mereka lakukan itu berkonsekuensi hukum. Jadi artinya kalau mereka lalai, ya sebenarnya ada konsekuensi hukum yang harus mereka terima, ya karena tugas ini tugas penting. Jadi artinya bahwa apa yang mereka sampaikan itu merupakan berita isapan jempol. Jadi mereka hendak menyangkal bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ya. Hal yang kedua, ada pula dusta yang disebarluaskan. Ya. Bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati beneran. Ya. Yesus hanya mati suri. Ketika Yesus diturunkan dari salib, kemudian ketika Yesus dikuburkan, Yesus itu tidak mati. Yesus hanya mati suri. Sehingga ketika kekuatannya pulih, ya, dia keluar dari kubur. Kemudian akhirnya dia lari ke India. Dia menjalin rumah tangga dengan Maria Magdalena. Dan kemudian menetap di sana. Dan akhirnya mati di situ. Ya. Saya mau sampaikan begini. Itu berita hoax. Itu sebuah berita yang tidak layak untuk dipercaya. Kenapa? Hal pertama yang saya ingin sampaikan untuk menyanggah hal itu, ya, bagaimana mungkin Yesus yang sebelum mati dia sudah disiksa secara luar biasa. Dia dicambuk, dia diberi mahkota duri, ya, dia dipukul, dan kemudian kedua tangan dan kedua kakinya dipaku pada salib itu. Dia sudah kehabisan darah. Ya, bagaimana mungkin orang yang mengalami siksaan secara membabi buta seperti itu kemudian bisa memperoleh kekuatan kembali? Ya, itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Bahkan juga tidak ada bukti sejarah, ya, yang mengatakan bahwa Yesus lari dan kemudian menetap di India. Tidak ada bukti sejarah. Jadi itu sebuah berita isapan jempol. Bahkan juga ada berita yang disebarluaskan lewat sebuah Injil, ya, saya katakan Injil palsu, yang oleh pengarangnya disebut sebagai Injil Barnabas. Nah, Injil palsu ini mengatakan bahwa yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus. Ya, karena tidak mungkin Yesus orang yang sangat baik, ya, kemudian Allah mengizinkan dia disalibkan. Nah, peristiwa penyaliban itu hanya untuk seorang penjahat yang kejahatannya sudah tidak bisa ditolerir lagi, yang kejahatannya sudah tidak terampunkan. Nah, sedangkan Yesus kan orang baik. Nah, Allah yang maha kasih, ya, akhirnya membuat sebuah keajaiban.
ketika Yesus lari karena dia dikejar-kejar oleh tentara Romawi, ya, Yesus terjatuh. Ya, Yesus terjatuh. Nah, kemudian akhirnya oleh kemahakuasaan Allah, kemudian akhirnya wajah Yudas itu diserupakan dengan wajah Yesus. Ya, wajah Yudas diserupakan dengan wajah Yesus. Ya, nah, yang ditangkap oleh orang-orang Romawi itu sebenarnya adalah Yudas yang wajahnya sudah diserupakan seperti wajah Yesus yang asli. Ya, jadi yang disalib itu bukan Yesus. Karena Yesus kan orang baik, ya. Tetapi yang disalib itu adalah Yudas. Ya. Yang saya katakan tadi, wajahnya diserupakan, ya, seperti wajah Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini juga adalah berita hoax. Ya. Mereka beranggapan, ya, Yesus itu tidak mati. Ya, Yesus tidak mati. Yang mati itu siapa? Yudas. Nah, seperti itu. Nah, berita seperti ini juga bisa dipatahkan baik melalui keabsahan Injil palsu tersebut. Ya, bahkan juga pandangan-pandangan yang ditulis dalam Injil itu yang terkesan dibuat-buat. Ya. Nah, ada banyak berita-berita hoax yang lain yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, berita-berita hoax tersebut sampai hari ini tidak ada satupun yang dapat menggugurkan iman Kristen kita. Ya, hal ini terbukti. Jika memang Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah iman kita. Ya. Jadi tidaklah sia, namun demikian yang benar adalah Yesus Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu sebabnya tidak sia-sia kita beriman kepada Yesus yang hidup dan memberi kehidupan kepada kita. Ya, sudah ada banyak martir yang rela mati demi mempertahankan keyakinannya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada banyak orang yang rela kehilangan harta bendanya. Ada banyak orang yang rela, ya, kehilangan masa depannya. Ada banyak orang yang rela diadu dengan binatang-binatang buas. Ya. Demi apa? Demi meyakini bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Ya. Bapak Ibu, sebagaimana yang saya baca tadi, ya, kepada jemaat Korintus, Paulus menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, baik kematian, penguburan, bahkan kebangkitannya, itu terjadi sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah diberitakan oleh kitab suci. Jadi pribadi-pribadi, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab suci, ya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diilhami, ya, mendapatkan pewahyuan, ya, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Itu adalah pribadi-pribadi yang mendapat pengilhaman dari Roh Kudus untuk menuliskan apa saja yang menjadi rancangan Tuhan
bagi umatnya. Nah, itulah sebabnya ketika Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus, rujukannya jelas. Rujukannya adalah kitab suci. Sehingga demikian Paulus tidak asal bicara. Dia punya dasar yang kuat, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh para nabi dan para penulis Alkitab. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi artinya bahwa kalau kita memperingati hari raya Paskah, ya, dari kebangkitannya, penguburannya, sampai kepada kebangkitannya, ya, peristiwa itu disampaikan oleh Paulus, rujukannya jelas, ya, sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau hari ini kita memperingati Paskah, ya, memperingati kebangkitan Yesus Kristus, ya, kita yakin betul bahwa apa yang sudah kita ambil sebagai langkah keyakinan kita yang tidak akan dapat digoyahkan. Keyakinan kita tidak akan pernah gugur oleh berita-berita hoax yang barangkali itu bisa saja mempengaruhi kita. Nah, bagi orang yang rajin membaca firman Tuhan, ya, rajin membaca firman Tuhan, pastilah imannya tidak akan pernah gugur berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang begini. Lantas apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan peristiwa kebangkitan Kristus yang kita peringati sekarang ini? Yang pertama, tetaplah berpegang atas keyakinan firman Allah yang tidak pernah salah. Dan kesaksian para penulis Injil punya dasar yang kuat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Keyakinan kita punya dasar yang kuat, ya, punya dasar yang kuat. Jadi peristiwa yang terjadi atas Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan sebelumnya dan Yesus menggenapi. Ya, dan sekarang kita mengimani, ya. Nah, hal yang kedua barangkali juga perlu saya sampaikan ada begini. Tetaplah yakin bahwa Yesus yang bangkit, dia tetap hidup sampai hari ini. Yesus yang bangkit, dia maha hadir, dia ada di sorga, tetapi dia juga mendampingimu, dia ada bersamamu karena dia hidup. Itulah sebabnya kamu tidak perlu cemas karena Yesus sudah bangkit dan Yesus yang bangkit itu mendampingimu sehingga kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir apapun yang berpotensi menghambat kehidupanmu, ya. Yesus yang hidup, yang sudah bangkit itu bersama-sama dengan kamu, ya, percaya dia ada bersama-sama denganmu manakala engkau dihantui ketakutan, manakala engkau diperhadapkan sebuah persoalan yang barangkali engkau sudah kehabisan akal. Tetapi karena Yesus bersama-sama dengan kamu, sekalipun engkau habis akal, tetapi engkau tidak akan pernah gagal. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa itu sekarang juga ada padamu.
Kuasa itu yang mampu memberi perlindungan terhadap apapun yang akan engkau alami. Ya. Sebuah pertanda bahwa maut saja dikalahkan, kematian saja dikalahkan. Ya. Jadi kuasa itu sekarang menyertai kamu, menyertai saya, menyertai kita semuanya. Itulah sebabnya terus ambil langkah iman, ya, bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, ya, kuasa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, kuasa itu juga dinyatakan atas orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit. Sehingga kalau suatu kali kelak ketika dunia ini sudah tidak layak untuk engkau tinggali, haleluya, Yesus yang sudah bangkit itu akan membawamu ke tempat yang baru, sebuah tempat keabadian yang disiapkan bagi kita, yaitu di surga. Supaya apa? Supaya di tempat dia berada, maka engkau pun berada. Ya, para malaikatnya, para kudusnya, ya, yang sudah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini, masuk dalam keabadian itu. Karena apa? Yesus bangkit sebagai yang sulung. Yang sulung itu artinya yang pertama. Ya. Yang pertama, kata yang sulung artinya ada yang mengikuti. Yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, dan seterusnya. Ya, kita pun juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati, karena Yesus menjanjikan hal itu. Itulah sebabnya mari kita bersukacita dalam segala keadaan, karena Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah, salam kemenangan untuk kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemenangan Paskah yang kami nikmati dalam kami memperingati hari raya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Hal ini yang mendasari kami, bahwa kami juga akan menerima kebangkitan orang mati, karena Yesus yang sulung dan kami yang berikutnya. Terima kasih juga karena kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi kami untuk terus berharap sesuatu yang jauh lebih baik dalam kehidupan kami. Kebangkitan Yesus Kristus menandakan bahwa Yesus hidup, dan Yesus yang hidup, yang maha hadir, hari ini juga hadir dalam kehidupan kami. Yesus turut merasakan apa yang kami alami sekarang ini. Itulah sebabnya kami tetap meletakkan harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya disempurnakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita akan menaikkan doa berkat. Buka kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih hari kemenangan, karena Yesus sudah bangkit. Dan Yesus yang bangkit itu menyertai kehidupan kami. Berkatilah kami, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik, dan kebaikannya itu senantiasa diberikan kepada kita.
terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kemurahan dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dalam persekutuan dan persahabatan dengan Roh Kudus memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan menaikkan doa seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.